Hai semua, balik lagi di Bangkok Info Channel. Di video kali ini ya, aku mau mengkombinasikan antara bihun dan juga tahu sehingga bisa menjadi cemilan yang enak, keras di luar, lembut di dalam. So, penasaran bagaimana cara pembuatannya? Simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Yo, di sini aku siapkan bihunnya dengan merek Pagamo. Itu kurang lebih 1 keping saja teman-teman semua. Satu saset kan isinya 2 keping. Aku pakai 1 keping saja. Kalau 2 keping kebanyakan ya. Nah seperti ini. Kemudian aku cemplungkan ke dalam air yang mendidih. Aku matikan kompornya. Kita tunggu sampai kurang lebih 5 menitan hingga si bihunnya tuh mendodok teman-teman semua ya, atau mengembang ya. Oh yeah. Kemudian di sini aku siapkan juga tahu. Untuk tahunya gunakan 4 butir saja. Aku gecek-gecek menggunakan garpu sampai itu lembut ya. Oke. Setelah itu di sini aku siapkan daun bawang. Untuk daun bawangnya aku gunakan kurang lebih 2 batang saja. Lalu aku cincang kasar saja menggunakan pisau legend ini. Semuanya tanpa terkecuali pokoknya ya. Nice. Kemudian di sini aku tuangkan bihunnya sudah mendodok tadi ke dalam mangkok stainless steel semuanya tanpa terkecuali juga. Kemudian di sini aku masukkan juga tahu yang sudah aku gecek-gecek menggunakan garpu tadi. Kita masukkan semuanya juga teman-teman semua. Setelah itu, di sini aku masukkan daun bawang tadi yang sudah aku cincang halus kurang lebih 2 batang saja. Aku sorkan ke dalam mangkok yang berisi bihun dan juga tahu ya. Nah, di sini untuk penambah rasa gurihnya aku gunakan Masako atau penyedap rasa. Apapun juga bisa teman-teman semua. Kalau kalian nggak punya Masako, aku gunakan 1 saset saja. Setelah itu, aku masukkan juga tepung tapioka kurang lebih sekitar 6 sendok makan. Kemudian di sini aku siapkan juga tepung bumbu sajiku pedas agar rasa dari olahan nanti bisa pedas. Aku gunakan tepung bumbu sajiku pedas. Kalau kalian nggak punya bisa skip ya. Setelah itu aku siapkan juga gula itu 1 sendok makan. Kemudian di sini aku ambil garam ya, garam yang beriodium itu kurang lebih setengah sendok makan saja agar ada rasa gurihnya teman-teman semua. Setelah itu aku masukkan juga 3 butir telur. Untuk telurnya aku gunakan telur ayam. Kalau kalian punya telur ayam kampung atau telur bebek juga bisa, nggak masalah ya, terserah kalian. Kemudian di sini kita aduk tipis-tipis hingga tercampur rata ya semua bahan-bahan tadi, seperti ini. Oh iya, aku sampai lupa. Di sini aku masukkan juga cabai bubuk ya, seperti ini. Mereknya Yutakachi, itu kurang lebih sekitar 3 sendok makan saja. Kalau kalian nggak punya cabai bubuk, bisa menggunakan cabai rawit, kalian blender lalu kalian sorkan ke dalam wadah stainless steel ini, nggak masalah juga. Kita aduk tipis-tipis hingga tercampur rata juga. Nah, bila sudah tercampur rata seperti ini, kemudian di sini aku siapkan juga minyak. Aku gunakan minyaknya kurang lebih 1 sendok makan saja. Lalu aku olesi ke loyangnya menggunakan kuas ya teman-teman semua. Kita olesi semuanya hingga merata. Kemudian di sini aku siapkan juga kertas roti ya yang sudah aku gunting pinggirnya agar mudah kalau kita memasukkan ke loyangnya. Nah, jangan lupa juga kita beri minyak agar tidak lengket ya si adonannya tadi. Setelah itu kita masukkan adonannya semuanya tanpa terkecuali pokoknya ya. Glublak glublak seperti ini. Nah, oh yeah. Kemudian di sini aku ratakan menggunakan sendok biar merata ya. Jika sudah rata, di sini aku kukus kurang lebih sekitar 30 menit sampai si adonannya bisa mengeras dan juga matang. Oke, bila sudah matang, di sini aku bakal balik ya.
Nah, gunanya si kertas rotinya seperti ini teman-teman semua, agar tidak lengket di loyangnya. Kemudian kita keletek si kertas rotinya yang menempel-nempel di adonannya seperti ini. Kemudian di sini aku iris nyamping seperti ini, nyerong. By the way, di sini aku irisnya dalam bentuk segitiga. Kalau kalian mau mengiris dalam bentuk kotak-kotak atau lonjong-lonjong juga nggak apa-apa ya. Atau kalian punya cetakan yang bulat-bulat, kalian lubangi si adonannya. Jadi kalian cetak bulat-bulat itu tidak masalah juga. Terserah kalian ya, selera masing-masing pokoknya. Kemudian di sini aku masukkan ke dalam Tupperware semuanya tanpa terkecuali pokoknya ya. Nah, setelah itu aku masukkan juga tepung bumbu sajiku pedas kurang lebih 1 saset saja. Ditambah lagi di sini aku menggunakan tepung cakra kembar ya dengan merek Bogasari. Kalau kalian nggak punya tepung cakra kembar bisa menggunakan tepung segitiga biru atau merek lainnya juga nggak masalah ya. Aku gunakan kurang lebih sekitar 3 sendok makan saja. Kita aduk tipis-tipis hingga tercampur rata. Setelah itu di sini aku masukkan air ya. By the way, ini kayak tepung basahnya teman-teman semua ya, tepung basah sih bukan kayak sih. Nah, kita aduk tipis-tipis hingga tercampur rata dengan airnya. Oke. Kemudian di sini aku masukkan juga tepung roti ya, setengah bungkus saja. By the way, ini kan sisa dari video kemarin ya. Kalau kita buangnya nanggung ya, kita pakai saja teman-teman semua. Kemudian aku masukkan juga tepung panir agar lebih cantik lagi. Nah, ini dia tepung keringnya. Tadi kan tepung basahnya. Ini tepung keringnya. Aku ratakan biar merata. Kemudian di sini aku masukkan si adonannya ke dalam tepung basahnya. Kita baluri dengan rapi tentunya ya. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam tepung panirnya. Tidak lupa kita lumuri menggunakan tangan saja hingga merata ya, agar nantinya kalau kita goreng bisa crunchy, crush dan mantul tentunya. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah Tupperware hijau seperti ini ya. Kemudian bakal kita goreng. Let's go. Bila minyak sudah terasa panas, mari kita masukkan ke dalam minyak seperti ini semuanya. Dan tidak lupa juga kita aduk tipis-tipis hingga matang merata tentunya. Bila sudah matang, mari kita tiriskan. Nah, di video kali ini sangat mudah, simpel, praktis. Kalian bisa mencobanya di rumah kapanpun dan dimanapun. Dan ini adalah video sinematik birulnya sedikit saja. Oke teman-teman semua, jadi ini dia olahannya aku buat tadi. Basically ini adalah bihun yang aku kombinasikan dengan beberapa bahan lainnya seperti daun bawang, terus ada tahu, ditambah lagi ada cabai bubuk dan lain sebagainya. So ini dia adalah olahannya aku buat tadi. Bila kalian pengen menerapkan resep ini monggo, tapi buat kalian hanya pengen menonton video ini dan hanya pengen melihat keribetan Bang Koki Food Channel ya, nonton saja dengan aku Bang Chandra ya. Bye. Oh yeah.